Selamat datang di Kamis Malam. bersama saya Torian Turmida dan rekan saya Enrico Alamsyah. Dan seperti biasa kita akan membagikan kisah-kisah Horor kisah-kisah horor, kisah-kisah mistis dan tentunya yang menyita logika. pastinya. Dan kita sudah masuk ke episode kesekian. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah di-share sama teman-teman di podcast Kamis Malam. Dan pastinya terima kasih juga untuk teman-teman yang masih setia untuk mengikuti kita. Betul. Dan pastinya untuk kali ini kita juga masih akan terus membagikan cerita-cerita aneh, cerita-cerita misteri, cerita-cerita yang menyita logika, yang seperti dibilang Enrico. Iya. Untuk malam hari ini Kita kedatangan tamu yang memiliki latar belakang komika. ya, di balik kelucuannya dia di panggung Betul. ada cerita yang aneh, cerita yang unik, cerita yang gelap yang siap dibagikan kepada kalian semua malam hari ini. Dan mulai saat ini siapkan segala sesuatunya yang untuk dipersiapkan. Dan selamat menonton podcast Kamis Malam. Oke, langsung saja kita sapa bintang tamu atau narasumber kita pada malam hari ini. Selamat datang. Mas Indra Bismawa. Selamat malam. Ya, Kan selamat malam. bisa yang dengerin kan bisa malam atau pagi atau siang. Iya, Iya. iya, benar-benar. Betul. Selamat. Ya, selamat gitu aja. Ya, Mas Indra, ini satu hal yang cukup menarik ketika akhirnya Mas Indra kita undang untuk hadir di podcast Kamis Malam karena cerita ini sebenarnya udah bisa jadi urban legend ya. Sepakat karena cerita ini sudah beredar turun temurun Iya. dari generasi mungkin Iya. dari generasinya Mas Tori dan generasiku mungkin juga Betul. turun temurun dan entah sampai kapan mungkin abadi cerita ini karena Betul. ini salah satu urban legend di Madiun yang cukup gokil kalau aku ngomong gokil. Ya, dan kebetulan rumahnya Mas Indra ini adalah di sekitar situ ya. Iya, di sekitar situ. Saya bahkan mendengar cerita ini tuh sejak SD loh. SD tuh mungkin 99 mungkin ya, 99 2000-an awal. Saya udah dengar cerita ini, tapi kita akan langsung aja mendengarkan langsung dari Mas Indra yang kebetulan ada di sekitar lokasi itu dan sering sekali mendapatkan cerita-cerita tentang hal itu ya. Mungkin cerita dari Mas Indra ini bisa mematahkan kabar burung yang terlalu Ya, banyak beredar. betul. Jadi cerita dari Mas Indra ini mungkin bisa mengerucutkan cerita-cerita yang terlalu melebar, terlalu Betul. berlebih-lebihkan. Betul. Karena apa? Karena Mas Indra adalah orang yang tinggal di sekitaran rumah Nyonya, orang yang tinggal di sekitaran lokasi tersebut. Oke, Ya. langsung saja. Karena ceritanya udah melegenda, jadi mungkin beberapa teman-teman, termasuk Mas Tori, Ya. termasuk Mas Enrico juga udah pernah dengerin sebelumnya gitu. Yang harus diluruskan itu adalah nah ini. sebenarnya nggak tahu ya sejauh ini yang saya dengar cerita dari orang-orang tuh alhamdulillah lurus semua, kebetulan. Oke. Kebetulan lurus semua, maksudnya oh iya bener kok. Cuma ada beberapa yang ditambah-tambahi gitu. Oke. Takutnya kalau misalkan ada dari pihak-pihak mungkin keluarga yang masih hidup dan lain-lain nggak terima gitu. Nah, tapi ini saya nggak sebutin namanya ya. Ya, Kita jadi, samarkan aja. jadi kita akan membicarakan tentang sebuah rumah. Sebuah rumah yang dari dulu sempat bahkan beberapa kali, kalau dulu mungkin belum ada istilah viral ya. Oh. Tapi banyak sekali diperbincangkan sama banyak orang terkait kengerian dari rumah ini ya. Oke. Dan lokasinya ada di Dumai, perumahan Dumai. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu perumahan Dumai itu, jadi perumahan Dumai sing di. Nah itu lokasinya ada di Dumilah Park, belakang Dumilah Park. Nah, cuman untuk lokasi rumah tersebut itu agak jauhan dari Dumilah Park. Nah, agak itu dia. jauh. Cuman deket dari rumahku mas. Jadi kita berusaha untuk tidak terlalu Menyebutkan secara detail. Ya. Ibu itu tadi, si ibu itu tadi tuh punya keluarga lah. Ya. Keluarga yang dimana salah satu dari anggota keluarga tersebut itu nggak ada yang dia suka gitu. Salah satu gimana? Nyonya itu tadi tuh salah satu anggota keluarganya yang tidak suka. Oke, mungkin oke. entah mertuanya lah atau apalah segala macam gitu nggak suka. Saya nggak tahu persisnya nggak sukanya kayak gimana ya. Soalnya kan ya urusan masing-masing mereka gitu loh. iya, benar. Entah mungkin di masa lalu si ibu tersebut ada apa gitu kan saya nggak tahu. Cuman yang jelas salah satu dari keluarganya itu ada yang nggak suka. Oke. Terus akhirnya terjadilah
yang namanya pembunuhan di situ di rumah itu. Tahun berapa sih itu sebenarnya? Persis saya nggak tahu persis tapi tahun 1980-an. Kayak orang-orang di perumahan saya itu bilangnya 1986. 1986. Oke. Cuman konon sidangnya waktu itu di Kota Madiun termasuk yang rame sih Mas. Oke. Soalnya mungkin Kota Madiun kan kotanya kecil, maksudnya kan aman-aman aja lah ya gitu. Ternyata ada pembunuhan yang seperti itu. Ketika gitu. ada kasus seperti itu otomatis menyita perhatian banyak orang ya waktu itu. Viral lah kalau zaman sekarang viral gitu. Terus akhirnya terungkap lah siapa pembunuhnya, dalangnya siapa dan lain-lain. Sampai akhirnya si rumah itu tuh kosong, nggak ada yang nempatin. Bahkan untuk jangka waktu yang cukup lama. Jadi kan pembunuhannya kan 1986-an kalau nggak salah. Yes, mid 90-an lah. Clearnya 90-an lah mungkin. Nah, itu sampai aku SD tahun berapa ya SD berarti? 2006 lah ya, SD kelas 3-an. 2006 itu belum direnovasi rumahnya. Maksudnya mandek, renovasinya mandek gitu loh. Berarti kayak waktu gitu. itu masih kosong ya? Masih kosong. Oke. Masih belum ada yang waktu nempatin gitu. Nah, di belakang rumahnya itu kan ada kayak kebun-kebun gitu kan Mas. Kayak kebun-kebun gitu. Nah, itu ada satu temanku yang iseng-iseng aja main kan, namanya anak kecil gitu kan. Maksudnya anak-anak komplek main sekitaran situ gitu. Jadi tembok rumahnya tuh kan kayak kebelah gitu. Iya. Kebelah. Nah, di belahannya tuh di kamar mandinya yang katanya orang-orang Lokasinya di situ. pembunuhannya di situ. Itu masih ada bercak-bercak darahnya kayak gitu. Terus Ya aku sempat dengar itu. kayak gitu-gitu. Ya memang kotor sih, memang kotor cuman apa ya kayak sampai ngerti nek getih terus. Noda darah kan. Ya, noda darah. Sebenarnya susah. Noda darah ya kayak gitu. Berarti Terus sejak terakhir 2006 masih kelihatan bercak masih. Terus akhirnya direnovasi. Oke. Direnovasi lalu dikontrakan. Maksudnya sering gonta-ganti pemilik gitu loh Mas. Cuman nggak ada yang cocok kebetulan. Betul. Gitu. Aku juga dengar kabar itu. Entah mungkin nyonyanya dan putra-putranya tadi masih di situ atau gimana kan? Mungkin orang-orang ketakutan saking nggak cocok. Iya. Kayak gitu. Terus orang-orang situ juga sering apa namanya? Maksudnya sering kayak istilah Jawa diruhi lah kayak gitu. Kayak gitu. Menampakkan diri. Terus yang paling legend itu cerita bukan yang paling legend sih, maksudnya yang paling terkenal dari itu tuh yang paling terkenal tuh ada tukang sayur dulu Mas. Kan lewatnya pagi tahun ya. Berapa ini Mas? Kalau ingat. Tahun berapa ya? Udah 2000-an tapi sih. Udah 2000-an. Itu belum mungkin di aku SD lah ya. Itu belum dipugar. Belum. Terus apa namanya tukang sayurnya tuh jam 8 udah nyampe di komplek itu, di gang itu. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Terus biasalah ada ibu-ibu ngerumpi dan lain segala macam. Terus si tukang sayurnya sambil istirahat gitu. Didatengin sama apa namanya ibu-ibu. Sama ibu-ibu didatengin. Terus dia belanja, uangnya gede. Padahal habisnya nggak seberapa. Istilahnya mungkin misal entek 2.000, duitnya 1.000-an kasarannya ngono. Kayak nek susuke. Gak ada kembaliannya nih Bu gitu kan. Oh ya udah Mas, saya ambil uang dulu di rumah. Kata si ibunya gitu. Ditungguin lama itu. Suwi kok dinteni kok gak balik-balik gitu. Kok suwi sampai siang akhirnya jam 11-an lah ya mungkin. Terus akhirnya ada salah satu tetangganya nyonya itu tuh ke tukang sayurnya, "Loh, kok gue mulai gitu. Kok belum pulang, ada apa gitu." Tadi tuh ada ibu-ibu ini beli sayurku. Beli sayurku tadi gini. Cantik orangnya. Itu rumahnya di situ loh. Nah. Mulai wong wis mati suwi. Wow. Itu yang paling itu gitu sih. Oke. Gitu. Terus yang lain-lain kalau di tetangga sekitar tuh katanya mungkin yang istilahnya yang standar-standar kayak anjingnya gonggong tiap malam apalah segala macam gitu, digangguin, ada anak kecil lari-lari inilah segala macam kayak gitu katanya sih begitu. Itu gitu. Apa namanya? Sebenarnya gini, Andra, aku tuh dulu sempat waktu SD tuh sempat ada semacam ya isu ya juga. Isu. Ada ini aku mungkin sekalian konfirmasi juga sama kamu.
ada nomor telepon tertentu. Ya, itu beredar banget sempet beredar. sampai ke Ada. generasiku itu. Betul, ada nomor telepon tertentu yang ketika kita menghubungi nomor itu, saya cukup ingat ya, mungkin 2000-an awal, 2000 atau 2001 itu cerita itu sempat banyak diperbincangkan di sekolah gitu, di waktu SD ya. Anak-anak kecil Ya, ya. maklum kan anak kecil kan waktu itu tertarik kan cerita Tertarik takut gitu lah. Iya ya. iya, dan kebetulan waktu itu kan mungkin handphone masih sangat-sangat minim ya. Semua rumah punya telepon rumah, telepon kabel gitu. Dan waktu itu ada, saya lupa nomor teleponnya, cuman ada nomor telepon tertentu yang ketika kita hubungi itu katanya ada suara piano. Yang angkat gitu lah ya. Waktu itu katanya piano satu, kedua bayi menangis. Anjing, saya sampai merinding juga nih. Waktu itu sempat saya coba, serius, sempat saya coba siang. Oke, lanjut aja. Gawang. Oke, Terus? sempat saya coba siang, saya telepon itu nomor. Terserah kalian mau percaya apa enggak. Itu kejadian. Kejadian mas? Mas Tori sendiri. Demi Allah. Saya demi bisa Allah. saya bisa bilang demi Allah. Saya telepon siang-siang, ada piano. Ding ding ding. Terus ada bayi menangis waktu itu. Setelah itu Langsung ditutup gitu. iya langsung mati gitu. Nah, sekarang saya coba konfirmasi. Maksudnya benarkah itu telepon menuju ke rumah tersebut? Dan benarkah isu yang beredar memang seperti itu? Benar. Isunya seperti itu mas. Ya. Cuman waktu aku mau mau ngebuktiin tuh nggak sempat. Ya takut aja gitu loh. Oke. Takut. Soalnya kan aku tipe orang yang nggak terlalu percaya. Tapi ketika saya udah dibuktiin nggak berani. Takut aja, takut. Tapi isu yang beredar seperti itu ya kan. Contohnya tadi kayak si Mas Tori seperti ini gitu kan. Terus akhirnya ini masih nyambung sama si ibu tadi ya. Oke. Si nyonya tadi. Kita nyebutnya nyonya aja lah ya. Ya. Biar gampang. Biar lebih akrab juga mungkin. Yang denger lebih oh iya gitu ya gitu. Aku punya temen yang ibunya itu temen baiknya si nyonya itu. Oke. Cerita-cerita kan. Ini sekali lagi posisi nyonya sudah nggak ada ya, sudah meninggal ya, sudah dibunuh gitu. Ya? Sudah lama bahkan. Udah lama. Baru-baru ini aku ceritanya kok. Oke. Terus cerita-cerita kan di rumahnya. Terus kebetulan si ibunya tuh kenal loh. Aku kenal sama nyonya ini. Orangnya gini. Cerita yang mungkin teman-teman udah pada dengerin, Mas Riko dengerin, Mas Tori dengerin gitu kan. Oh iya Bu, iya benar, iya gitu kan. Terus akhirnya nggak tahu kenapa tiap cerita kayak gitu tuh kayak ada kayak gangguan gitu loh Mas. Oke. Kayak, biasanya kalau istilahnya tirai ya. Tirai itu kan biasanya kalau ketiup angin selambu. So aku merinding ini. Iya, soalnya Kita menceritakan ini loh. Sekarang oke lanjut. selambu ini keter angin kan biasanya cuman gini aja kan. normal. Kok kegeser. Oh, Sek gitu. Terus jendelanya ada yang buka gitu. Ya kalau jendela buka kita masih berpikiran, kok ini angin. Gitu. Angin lah kayaknya angin. Kok gak ada angin tapi kok tirainya bukanya seret gitu. Terus nah kata si mamanya temanku ini tadi dia bilang kalau bisa mandek ceritanya kok gini. Berarti wongnya gak gelem diceritanya. Gitu katanya. Gitu. Jadi kok maksudku sekuat itu loh maksudku. Kok mosok toh gitu. Tapi kalau misalkan aku mau buktiin gak berani gitu. Gak berani. Padahal itu lokasi cerita itu jauh dari lokasi Jauh. rumahnya kan. Temenku rumahnya Jalan Salak. wow. Jauh. Salak Dumai ya berkilo-kilometer lah ya. Ya mungkin kita kalau masih berpikir positifnya, ya mungkin rumahnya aja, yang penghuni si rumahnya temanku aja mungkin. Gitu. Cuma katanya mamanya temanku kayak gitu. Tiap kali dia ceritain si nyonya itu tadi, mesti kayak gitu. Mesti kayak gak enak, awan ingin dan segala macam. Ya namanya orang takut mas, saya iya tante, iya gitu aja gitu. Gitu. Kalau di Dumai itu nggak cuman si nyonya itu tadi, sebenarnya ada beberapa kisah yang diceritakan terus mosok toh akhirnya menyita perhatian orang-orang sekitar gitu. Dulu di Dumai itu ada kayak bimbingan belajar gitu loh, les-lesan. Bimbel. Kayak bimbel gitu. Terus di bimbelnya itu tuh
Sebenarnya muridnya dikit muridnya sidik, cuma waktu itu si pengajar itu ngerasa kok banyak banget muridnya. Sumpah? Ya katanya gitu, kok berisik katanya gitu, kok akeh. Itu di satu gitu. ruangan. Di satu ruangan, ya ruangan lesesan Iya. rumah-rumahan kan kayak kamar gitu kan, kayak kamar gitu. Terus padahal nggak sebanyak ini kok berisik, tapi anaknya kok, maksudnya kalau misalkan berisik itu kan apa ya, kita pindah tempat dari satu ke tempat yang lain. Kalau anak-anak SD biasanya kan rame kan, gaduh gitu kan, ini enggak, duduknya rapi tapi kok kayaknya berisik banget gitu loh. Dan banyak gitu, padahal ruangannya tuh sempit. Yang pertama sempit, dan yang kedua gurunya udah hafal kalau ya muridnya itu aja. Muridnya itu aja katanya gitu. Ya Allah, sorry. Kayak gitu. Terus apa katanya lagi tuh ini pas si gurunya mandi itu udah ada lain hari. Pas si guru lesnya tuh mandi kayak biasa kan, sore-sore mandi sore-sore. Pas pintunya dibuka ada salah satu sosok Mas P itu. Pocong. Wow. Begitu sakitnya, gak lama kemudian lesesan itu ditutup. Hah? Serius? Tutup. Setelah itu ditutup? Setelah itu tutup. Ya Sepi, Allah. rumahnya sepi sampai sekarang. Sampai sekarang kosong? Kosong. Wow. Pocong loh Mas Tori, itu sosok yang aku sendiri juga kalau terkait hantunya itu ya aku mikir-mikir, sosoknya kan juga serem. Memang kalau dari segi segi pencahayaannya, rumahnya tuh emang mendukung banget buat itu gitu loh Mas. Yes. Nggak ada lampu. Gitu. Gelap. Kayak terbengkalai gitu ya, maksudnya nggak terlalu terurus gitulah ya. Gitu. Terus kebetulan di rumahku pernah. Kayak gitu pernah di rumah. Masih di sekitaran situ kan. Rumahku sama rumahnya si Nyonya sama si lesesan itu dekat kebetulan. Berapa jaraknya, mungkin estimasi berapa kilo? Wah, nggak sampai sekilo, Mas. 1 kilo? Oh, nggak ada? Nggak sampai. Paling berapa meter ya? 30. Paling ya keluar gang gitu loh Mas, kayak keluar gang tuh. Gangnya cuman nggak ini, gangnya segede lapangan bola apa ya? Ya segituan lah pokoknya, nggak sampai yang 200 meter. Paling 100 meteran lah, 100 meter dari situ, dari area-area situ gitu. Dari situ. Kalau di rumah itu kejadian yang paling sering tuh dulu almarhumah ibu itu pernah kalau setrika itu kayak duduk enggak, dilemparin kerikil gitu, kletik gitu, kletik betul gitu. Tapi pas kaca itu kan suaranya kan tik gitu, hilang, ada lagi tik terus hilang, ada lagi tik gitu. Terus waktu SMP puasaan ya, ini puasaan Ramadan. Aku pulang tarweh, emang pulang duluan gitu loh, nggak ini pulang duluan. Terus kebetulan ibu ini halangan, nggak ibadah gitu. Terus pulang duluan, di kamarku tuh ada gitar. Posisinya di pojok kamar gitu lah. Jadi pojok kamar terus sampingnya gitar tuh ada jendela gitu. Jendelanya ditutup rapat. Kalau malam ditutup rapat gitu. Jam berapa tuh? 7:30 Mas. Oh, masih. Jam 7:30. Ya habis taraweh. Habis taraweh. Cuman orang-orang belum pada pulang semua gitu. Dia masih sholat itu ya. Ceramah, saya pas ceramah pulang colut. Gitu. Pas colut. Terus pulang, kan ada gitar tadi di kamar. Gitarnya tuh kayak bunyi-bunyi sendiri. Jreng. Cuma kalau misalkan jrieng kan gitu kan gitar. Ini enggak, jreng. Ketahan. Jreng. Gitu. Terus hati-hati loh teman-teman gitaris. aku sama ibuku langsung diem gitu loh. Cecak aku gitu. Oh, optimis. Positive thinking. Positive thinking. Cecak koyone, nek gak coro. Aku bilang gitu. 2 kali. Ketahan lagi. Bunyi lagi 2 kali. Orang cecak ibu, aku melayu. Saya sama ibu langsung lari. Apa wis mau wis ndang balik kayak gitare bla 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 segala macam. Kayak gitu. Teman-teman gitaris, hati-hati. Ya. Serem loh. Iya. Tapi balik lagi ke rumah Nyonya. Itu untuk sekarang posisinya gimana, Ndra? Kosong. Oh, kosong. Karena Karena gini, ada beberapa kabar juga katanya rumah itu ditempatin. Ada juga yang bilang enggak, masih kosong.
Nah itu yang bener gimana? Ya, Nah gini, sebentar. gimana? Itu relate sama apa yang mau aku tanyain Mas Tori. Karena ada kabar yang beredar itu rumahnya disekat, dijadikan 2. Yang satu udah ditinggalin normal, yang satu juga yang masih terbengkalai sampai sekarang itu. Jadi depan belakang gitu. Itu benar gak sih cerita itu? Aku pernah dengar gitu. Masih kosong sih Mas. Loh, maksudku kan itu rumahnya warna putih yang Ya, sampingnya ya. kayak tebon-tebon itu kan. Ya, Nah, ya, itu belakangnya dulu juga katanya salah satu bagian dari rumah tersebut, tapi disekat terus sudah dijadikan rumah baru. Itu benar nggak kalau itu? Enggak ya. ada rumah baru, soalnya di belakang situ enggak ada rumah baru. Nah, berarti kan ada cerita-cerita yang beredar dan dilebih-lebihkan kan. Ini aku juga konfirmasi sih Mas Todi, Sekaligus konfirmasi. meluruskan ya. Betul. Nggak ada rumah baru. Kalau kiri kanannya ada rumah. Ada rumah dan aman-aman aja. Ya, Oh, iya? ya dihuni gitu. Dihuni. Dan gak dikontrakan, maksudnya emang keluarga lama gitu Keluarga loh. lama. Jadi dari bapak, terus bapak ibu, terus ada anak-anak, terus bapak ibunya mungkin udah nggak ada atau keluar kota, ditempatin anaknya lagi gitu-gitu. Nah dari situ ada kabar-kabar cerita-cerita dari keluarga tersebut nggak yang tinggal di samping pas gitu? Yang paling sering kayak anak-anak lari gitu loh Mas. Langkah katanya gitu. Suara Terus kayak yang Suara lagi ya. suara gitu-gitu. Terus sekitar situ kan ada yang punya anjing, terus anjingnya tuh apa tiap malam kok gonggongnya tapi lihat arah sana terus gitu loh. Oh ngelihat si rumah itu. Nggak cuman malam sih, kalau pagi diajakin jalan-jalan gitu kok lama di situ anjingnya kayak gitu-gitu. Dia ingin istirahat terus lihat. Kuk gitu-gitu gonggong di rumahnya gitu. Soalnya beberapa gitu. orang percaya kalau hewan melakukan suatu tindakan atau mengeluarkan suara-suara tertentu itu ada sesuatu. Pernah dengar gak sih kayak betul-betul kayak Iya. gitu? Iya iya. Kan? Bahkan di kantor saya pun ada. Kembali lagi ke kantor. Oke. Nah jadi posisi berarti sekarang ini sekali lagi meluruskan kabar yang beredar ya. Betul. Rumah Sebenarnya rumahnya tuh kosong, cuma layak huni. Udah direnov dan bagus. Mas tadi belum pernah tahu rumahnya persis. Dulu waktu SD saya sempat ke sana dan itu masih puing-puing, bener nggak sih? Ya, Nah. maksudnya wis pateng celetot lah Iya namanya. iya. Itu 2000 ya mungkin 2002 2003 mungkin ya SD gitu. Wow. Itu waktu itu kan saya sempat penasaran kan. Sore kebetulan waktu itu ada les juga. Saya dulu ada les di situ. Terus pulang les sore juga jam 4 jam 5 sepedaan. Pengen tahu rumahnya si Nyonya ini di mana nih. Terus akhirnya dianterin sama temen, ini rumahnya. Lah kok udah hancur gitu waktu itu ya. Iya. Waktu itu udah kayak puing-puing gitu, udah nggak kebentuk. Cuman itu udah lama banget sih. Cuman sebenarnya masih kelihatan kalau itu tuh rumah, bukan yang hancur berkeping-keping itu enggak. Bukan yang di rata dengan tanah. Iya. Dihancurkan sama pakai bego Iya, itu iya, enggak kan? enggak. Itu tuh masih kebentuk rumah, cuman memang udah agak hancur gitu sih. Nah, mungkin yang bisa dijadikan pertanyaan mungkin Mas Indra bisa menjawab adalah kenapa kok meskipun rumah itu terkenal sebagai rumah yang mistis, horor dan lain sebagainya itu kok nggak dihancurkan, itu kenapa Mas? Atau mungkin ada sesuatu di Nah, situ itu yang dia. diceritakan? Kurang tahu sih ya. Maksudnya emang nggak tahu sampai situ. Nggak. Oke. Nah, terus gini, kan konon katanya seluruh keluarga di rumah tersebut dibantai, ya kan, meninggal. Nyatanya seperti apa? Apakah memang masih ada sisa-sisa dari anggota keluarga tersebut? Ada yang masih hidup. Ini, Ada. ini yang perlu diluruskan. Betul. Ada yang masih hidup. Nah, gimana tuh? Masih di Madiun juga. Oke. Nah, Itu siapanya si Nyonya? suami. Wow. Suaminya Nyonya. Suaminya ya. Kalau kata mamanya temanku tadi itu kerja jadi apoteker di salah satu apotek di Madiun. Itu masih kerja. Cuma kayaknya kalau sekarang ya udah berumur lah ya, mungkin udah 60-an mungkin Oke, usianya oke, seperti oke. itu. Nah, ini juga sekaligus meluruskan juga kabar katanya dulu kan yang membantai itu kan zaman Belanda. Berarti Ya, bukan ya? bukan. Wah, itu terlalu berlebihan. Iya, karena ada banyak versi cerita Betul, yang versi. bermunculan gitu loh. Nah, mungkin bisa diceritain nggak sih kenapa keluarga tersebut dibunuh? Nah, latar belakangnya kalau Mas Indra tahu, maksudku tahu bukan sekadar berita-berita yang diterima dari kabar burung, maksudku dari orang-orang sekitar. Kalau barangkali Mas Indra tahu bisa dijelaskan. Karena Indra ini kan bener-bener dekat banget sama lokasinya kan. Ya memang dibunuh karena
mertuanya gak seneng katanya gitu. Oh, Sampai nyewa pembunuh bayaran. wow. Gitu. Terus akhirnya dibunuh lah di lokasinya di kamar mandi itu yang di apa namanya? Yang dipergokin sama temanku tadi loh Mas, yang ada noda-nodanya dan lain sebagainya. Kalau noda-noda kan akunya masih bilang kalau noda kan emang rumah ini nggak lama nggak ditempatin gitu loh. Iya. Yang pasti kotornya gitu. kotor. Loh enggak, ini noda kayak ini loh, kayak gini ya. Terus ini kain-kainnya masih ada ini loh ini. Serius? Iya. Kain. Maksudnya kain-kain kayak Bekas gubel pakaian. gitu masih ada. Wow. Masih enak loh. Nggak dipindah, nggak di Enggak. Enggak maksud jadi- enggak gini. Maksudku aku itu tahun berapa adanya kain-kain itu ada itu tahun berapa? Sekitar tahun 2006 Mas. Oh. Dari kelas 3 lah kira-kira. Yang jadi pertanyaanku kan itu tempat sudah pernah beberapa kali ditinggali orang. Nah, itu yakin kain dari si nyonya tersebut atau kain dari si peninggal rumah yang baru? Nah masalahnya pas temanku mergokin itu rumahnya belum diapa-apain. Setelah kejadian pembunuhan itu rumahnya nggak sempat dihuni, nggak sempat direnovasi dan lain-lain. Oh, lain-lain berarti gitu. setelah rentang waktu kalau 2006 ke 1986 sekitar 20 tahun ya? 20 tahunan kira-kira. 20 tahun itu belum ditempati sama sekali. Belum ditempati Oh, sama sekali. alah, Jadi kirain sudah pernah setelah ditempati. Oke, setelah oke. tahun tersebut, Heeh. yang medio tahun 2008, 2010 baru dibagusin, direnovasi dan beberapa kali ditinggali. Oh, beberapa kali Ditinggali, tapi ganti-ganti orangnya, dikontrakan, terus habis itu kok gak cocok, terus mungkin pindah gitu. Oh, oke. Isu yang beredar sih ya emang gak kuat katanya gitu. Oh, iya? Ya gak kuat aku. Berarti faktor cepatnya pindahnya keluarga yang sempat menempati rumah itu adalah gara-gara nggak kuat itu tadi sama ya isi di dalam rumahnya. Iya. Heeh. Wow. Itu rumahnya ada nggak sih kayak paranormal experience atau mungkin orang-orang mau bikin konten memberanikan diri untuk berkunjung ke rumah itu mengambil beberapa footage dari rumah tersebut itu pernah ada nggak sih Mas? Belum ada. Mungkin karena saking ngerinya atau mungkin orang pikir-pikir ya kalau Iya. Atau mungkin dari pihak keluarga yang masih hidup tadi, si tidak suami tadi. memperbolehkan. Ya pertama nggak memperbolehkan, terus pesan ke tetangga kalau ada apa-apa di rumah ini tolong jangan gitu. Kecuali kalau orang itu mau nempatin, misalkan bisa aku ngontrak ning kene, lah itu nggak apa-apa mungkin gitu. Cuman kalau buat konten-konten dan paranormal experience segala macam kayaknya enggak. Enggak ya? Nggak ada yang berani ya. Kayak kelihatannya seperti itu dan mungkin Kayaknya tidak sih. diperbolehkan gitu sih Mas Tori. Soalnya ya oke lanjut aja. Lebih ke nggak diperbolehkan sih Mas kayaknya. Soalnya kalau ya aku yakin sih kalau orang-orang nyalinya pada gede-gede gitu yang mungkin Iya, kalau iya. udah penasaran kan Iya, nyalinnya betul, gede betul, gitu iya, loh. iya. Gede banget nyalinnya. Karena banyak sekali orang-orang yang nekat untuk mendatangi sebuah tempat untuk pengen tahu gitu-gitu ya. Iya. Kalau nggak pengen tahu biasanya ini Mas apa namanya meluruskan cerita yang Beredar. kayak gitu. Kalau ternyata ingin nih gitu. Sebenarnya kan iya. perlu sebenarnya, cuman mungkin dari pihak keluarga atau apa Tidak mengizinkan. begitu. Nah, jadi dari pihak keluarganya memang tidak mengizinkan, Tidak mengizinkan. untuk mengeksplor tempat Iya, tersebut iya, dan iya. lain-lain gitu. Memutus rantai peredaran hoax. Kayak gitu. Cuman mungkin ya dari pihak keluarga gak usah wis, yang udah ya udah. Mungkin kayak gitu. Nah, oke. Terus pertanyaan saya nih, Andra. Waktu itu berapa orang yang dibantai? 3. 3. Siapa aja tuh? Dari Sinyonya? sinyonya dan 2 anaknya. Masih kecil ya. Masih kecil, sekitar kecil gitu. Mungkin kita aku sendiri pengen tahu lebih detail gini. Apa namanya? Yang dibantai adalah sinyonya dan 2 anaknya. Suaminya nggak ini nih. Enggak. Ya mungkin setelah suaminya kerja ya Mas. Oke. Terus baru eksekusi. Mungkin kayak gitu. Oh iya ditinggal suaminya waktu itu eksekusi, bantai itu. Nah, Iya, gitu. mungkin dari sini bisa meluruskan tentang cerita siapa dalang di balik ini karena apa itu kita bisa memikir dan mungkin menerka-nerka siapa dalangnya dan tadi kan Mas Indra ngomong mertuanya. Nah, mungkin di sini penguatnya itu Mas Tori. Bener sih. Iya. Mudah nggak? Paham nggak maksudku? Jadi emang sengaja buat apa namanya? Si bapaknya pergi dulu nih gitu biar Iya. istilahnya ben gak dipateni sak keluarga kabeh. Iya. Sisakan satu mungkin gitu. Atau mungkin apalah ya. Ya ini cuman cocokologi dan kita menganalisa aja mengumpulkan variabel-variabel untuk merangkai menjadi suatu kecocokan. Iya. Ini hanya itu sih. Terus dengan cara apa sih
dibantai waktu itu? Kalau dari tetangga deket ya mas, Ya, ceritanya dari tetangga deket itu di ini, dipakai tebas. ya tebas gitu loh, bacok apa di apa gitu, ditebas gitu, Pakai pakai pisau, apalah segala macam kayak gitu dan di kamar mandi. eksekusinya di situ, begitu. Jam berapa? Tahu nggak? Wah kalau pukulnya sih orang-orang nggak cerita dan Maksudnya aku siang hari, malam hari. kapan ya? Nggak cerita sih dan gobloknya aku gak teko ning wonge lah kejadiannya isu awan bengi po sore lah kayak gitu. Cuma kalau diruntut dari kasus apa yang kita analisis secara gembel-gembel tadi ya mas. Betul, analisis sampah lah tadi. Sampah tadi itu pagi. Di saat Pagi atau siang gitu. suami si nyonya kerja. Nah, iya. Betul. Bantai waktu itu. Nah, dalam perkembangannya kan banyak beredar cerita-cerita nih. Nah, tadi Mas Indra sudah berbicara tentang si tukang sayur. Nah, ada nggak sih Mas cerita-cerita lain dari masyarakat sekitar yang mungkin kebetulan lewat atau mungkin sekadar ya mungkin rumah makan yang dipesani apa? Soalnya aku bukan banyak sih, ada beberapa versi cerita dari teman tentang rumah itu. Nah, ini sebelum aku cerita tentang versi-versi teman-temanku yang pernah mendapati kejadian di situ, mungkin Mas Indra bisa menjelaskan terlebih dahulu. Kan tadi tukang sayur, mungkin ada lagi. Yang lebih ekstrim gitu. Apa yang lebih ekstrim? Kalau yang lebih umum lagi tuh yang jaga malam mas. Nah, ini menarik. Jaga Mas malam tuh Tori. kok Ini apa namanya? Semacam Satpam, security. Iya, security lingkungan ya. Lingkungan Perumahan. itu. Jadi kalau di perumahanku itu Linmas. per RT itu yang jaga beda-beda mas. Jadi tiap RT itu ada pos kamplingnya sendiri-sendiri gitu. Kalau misalkan di salah satu kampung kan pos kamplingnya cuman mungkin 1, 2 atau 3 gitu kan. Kalau di perumahanku tuh hampir tiap gang tuh ada ininya, ada apa namanya, ada per RT itu ada ini pos kampling gitu loh. Oke. Nah gitu udah di salah satu pos kampling yang di deket situ tuh itu tuh katanya pernah ada pas orangnya pertama lihat tuh nggak ada apa-apa sebenarnya. Semalam-malam nggak ada apa-apa gitu. Itu di pos kamlingnya kan? Di pos kamplingnya. Bukan di rumahnya. Bukan Oke. di pos kampling. Gak ada apa-apa. Tapi pas dia habis mungkin ngerokok atau apa ngeleno lah ya istilahnya ngeleno terus nengok lagi ke arah yang sama, kok ada cewek. Duh, kok makin dekat. Kok makin dekat. Lari orangnya. Ih, Gitu. serius? Anjing. Makin deketnya gimana? Dia jalan atau Kayak nyeret gitu. Diem, Atau terus kayak terbang, tiba-tiba- melayang. Orangnya pokoknya saya cedak ngono ya Mas gini gitu. Segala lama kemudian akhirnya orangnya keluar. Mungkin terlalu sering ya mungkin. Terlalu sering diganggu kayak gitu-gitu. Nggak Yang betah paling lah sering- ya kasarannya. yang paling sering itu terus ada yang ini sore-sore biasanya kan kalau sore-sore ada yang ngomong bayi gitu loh. Ibu-ibu entah Ya. ART-nya Iya, gitu, iya. ngomong bayi itu ngobrol sama cewek gitu. Ya ibu-ibu nyonya itu. Ada yang kayak gitu terus nggak sengaja ngobrol dengan sengaja gitu. Terus akhirnya tetangganya tadi bilang, "Loh, ini ngobrol karo sopo?" gitu. Ya Allah. Kejadiannya sama kayak yang si tukang sayur tadi gitu. Keren. masih berinteraksi ya berarti ya si nyonya itu. Iya. Eksis gitu loh maksudku. Dia emang mungkin nggak bisa meninggalkan rumah itu atau mungkin karena caranya dia berpulang yang tidak manusiawi. Mungkin. Nah, Mungkin. ya kan kayak istilahnya kan dendam gitulah ya. Bisa saja kan banyak toh kayak cerita-cerita seperti itu. Mungkin seperti itu. Apa ya kayak orang-orang di sekitar perumahanku tuh kayak walah yo wes kayak gitu. Akhirnya malah adaptasi. kebiasa. Oh yo wes berarti kuwi. Apalagi gitu kan. Ya soalnya yang paling terkenal itu tadi itu. Dan dulu kan perumahanku nggak serame kayak Sekarang. nggak serame sekarang mungkin masih sawah-sawah gitu. Jadi lebih horor lah kasarnya. Lebih horor gitu. ya dulu ya. Itu. Ya memang dulu tuh apa ya, perumahan nggak sepadat sekarang sih ya. Iya. Mungkin penerangan pun nggak sebanyak sekarang. Masih beberapa sudut jalan ada yang gelap, masih ada sawah-sawah kayak gitu-gitu. Tapi sekarang kayaknya udah mulai padat. Tapi walaupun kayak gitu, rumahnya masih kosong loh sampai Masih sekarang. kosong. Ya. Sampai sekarang masih kosong. Itu berarti posisi rumah tersebut dibiarin gitu aja atau memang dari pihak keluarganya mengontrakkan, membuka kesempatan untuk siapapun yang pengen mengontrak silahkan gitu atau Betul. gimana? Karena emang kalau seumpama itu kan direnov lebih cantik, lebih tertata kan untuk dikontrakkan orang lebih tertarik mungkin. Iya. Nah itu kenapa kok nggak direnov sedemikian rupa? Udah direnov sih Mas sebelumnya. Maksudnya udah wis caranya pokoknya kudu enek wong sing kontrak ning kene atau beli rumah di situ. Gitu. Oh itu sebenarnya juga dijual ya? Heeh, gitu. Terus
sampai akhirnya kok kayaknya terlalu ini deh, maksudnya terlalu terkenal cerita ini, mungkin udah Iya. banyak orang yang tahu. Iya, Jadi, Rahasia umum. ya wes lah kayak gitu. Akhirnya dari pihak keluarga kayak ya wes lah. Kalau misalkan ada yang ngontrakin ya silakan. Alhamdulillah, ya udah. Ada yang ngebeli ya malah alhamdulillah, enggak ya udah kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Akhirnya merelakan lah ya Mas. Nah, ini Mas, aku mau nanya. Putri dari nyonya tersebut itu cewek? Iya dong, kan putri Mas. Sorry. Ya Maksudku kebetulan anaknya anaknya itu cewek cowok. Enggak, ini ya sampai aku nggak fokus karena ada cerita yang cukup seram dari temen. Dan ini aku bisa konfirmasi ternyata benar anaknya ada yang cewek. Karena temen pernah lewat situ, itu ada anak kecil yang menatap kosong di dalam rumah. Kan jendelanya kelihatan tuh, transparan kan. Nah, dia tuh lihat ke jalan dengan tatapan kosong, dengan wajah pucat pasi. Ini cerita yang cukup serem sama awalnya tadi sempat aku sampai nggak fokus. Ya Putri emang cewek, sorry. Itu Iya, jam berapa? Siang. Waduh. Dan Nek, itu kalau malam nggak kelihatan dong, kan nggak ada lampu di sana, ya kan. dan itu jelas apa namanya? Waktu lewat itu nggak ada yang menghuni ya. Nggak ada. Kan beberapa kali sempat kan. Benar. Ya aku sampai nggak fokusnya. Aku soalnya dengar cerita itu ngerasain bahwa ya dia cuman di depan kaca dengan wajah kosong lihat ke jalan gitu aja sih. Maksudnya creepy. Creepy Iya, sih. creepy. Siang loh. Siang. Waktu itu ketika dibunuh umur berapa sih? Masih kecil. Kan, Iya. Sorry. Masih kecil sih Mas. Umur berapa kira-kira? Masih anak-anak lah ya, mungkin SD, usia SD. Iya nggak sih? Kalau misalkan SD pun SD baru-baru. Nah, ya mungkin 1, lah ya. 2. Sepakat aku. Yang beredar gitu sih soalnya. Soalnya emang ayolah kawan-kawan kita lewat sana, sekadar lewat. Soalnya Ya, saya pernah ke sana sih walaupun mungkin udah iya. lupa Meskipun- bentuknya iya. sekarang ya. soalnya sebentar sedikit aja Iya, karena monggo. apa itu ketika lewat depan rumah itu ada suasana-suasana yang tidak normal menurutku. Kalau Padahal malam rumahnya bagus Mas. Kamu terakhir kapan lewat sana? 2020 tengah. Baru banget berarti. Itu yang ngerasain. Kalau yang nggak ngerasain apa-apa, maksudku ya cuman lewat tapi nggak malam, memang nggak malam, cuman lewat. Ya baru-baru ini pernah lewat sana, cuman sore. Cuman kalau aku ngerasain malam nggak enak itu tengah di 2020. Kamu lewat situ malam ya? Lewat malam. Soalnya emang penasaran banget. Piye to jane ndi to iki omahe ndi? Karena Iya. kan banyak beredar to rumah omahe sing iki lho, Mas sing iki lah. Iya. Iya kan? Iya. Akhirnya aku memberanikan diri, oh Mayare iki dan emang wow. Oke. Padahal dari segi ini ya, maksudnya dari segi kalau kita ngelihat tuh jani ya apik loh. Enggak Normal lah ya. enggak ngetoki. Hasilnya gitu. Yes, bagus. Ya cuman kosong. Cuman mungkin kalau teman-teman mungkin ada yang bisa ngerasain, pasti hawanya sih beda katanya Iya, gitu. betul. Hawanya ini. Ya kalau hawa kan emang aku kayak kerasa itu emang kerasa sih, cuman kalau untuk melihat itu enggak kalau aku. Kata teman-teman pun juga gitu yang punya kemampuan untuk kayak itu tuh kayak gitu. Aku kan pernah punya temen yang kebetulan punya kemampuan untuk itu gitu loh Mas. Gitu. Oh Terus gitu. aku tunjukin rumah itu, Ki, apa bener sih rumah ini tuh ada kayak ininya gitu. Enak, mesti enak lah. Wong wis diceritani kok katanya gitu. Jajal apa? Enggak berani gitu. Soalnya kan saking apa ya? Saking mendarah dagingnya di daerah perumahan tuh nggak berani Mas gitu. Takutnya malah ntar kenapa gitu. Mending nggak usah lah. Iya. Wong aku jereh gitu loh. Saya takut, emang takut gitu loh. Kalau pengalaman kamu sendiri, apakah cukup dengan gitar itu aja atau ada pengalaman yang lain? Ada yang lain sih Mas. Nah, Ada yang kita lain. beranjak ke cerita yang lain ya, Iya. Mas Tony. Sepakat. Coba gimana Ndra? Karena kalau kita mengulik tentang rumah nyonya tersebut, rasa-rasanya memang banyak yang untuk diulik dan ditanyakan ke Mas Indra. Iya, Mungkin iya. kita beranjak ke cerita yang lain aja ya. Kalau tadi kan yang di rumah itu kan kerikil kan, kalau teman-teman masih ingat tadi Mas Tori dan Mas Iya, Aniko Mas dan Indra. mungkin teman-teman yang dengerin atau yang lihat Iya, mungkin inget lah Mas Ian gitu. Nah kalau yang kerikil tuh nggak cuma ibuku aja ternyata. Teman-teman adikku tuh juga gitu. Oh poteki kayak gitu. Tapi kerikilnya ada ya Mas itu. Katak gitu. Oh poteki gitu. Terus di jendela gitu. Kok oh poteki gitu. Sering-sering diganggu seperti itu. Terus tetangga tuh juga pernah lewat rumah gitu kan. Jadi rumahku itu di pojokan rumah. Jadi rumahnya
rumahnya gini gitu ya. Nah di sini tuh ada kayak apa namanya pohon mangga gitu loh mas. Gak tinggi-tinggi banget kok, pohon mangga biasa, standarnya pohon mangga gitu. Tetangga tuh lewat situ tuh kayak di Anjing. gitu. Beberapa kali. Malam. Alah baru jam 8:30. Suara. Suara lebih ngeri sih. Iya, suara lebih ngeri menurutku. Dan sering katanya. Wow. Sering terus akhirnya tetangga tuh kan udah akrab lah ya sama ibuku gitu. Udah akrab banget. Terus akhirnya siang-siang nyamperin ibuku. Nama ibuku kan Umi. Lah tetanggaku kan kalau manggil nama ibu kan nama aja gitu. Gitu. Iya. Iki bengi-bengi ngeden-ngedeni ya ngene. Duh, dek kapan gitu kayak gitu. Malah diingi karo bolak-balik wisan ngene. Merinding aku. Diingi metu sak omah ya gitu. Dari barat ini pulangnya jam segini. Dan dipanggilnya jam berapa sih gitu. Jam 8:30. Aku mulai jam 8:30. Gitu. Belum pulang aku jam 8:30. Itu yang dimaksud tetanggamu yang gitu tadi. Suaranya cewek soalnya. Ya pikirnya kalau nggak ibuku kan adikku. Gitu. Pikirnya itu akhirnya setelah beberapa kali lewat situ dan digituin akhirnya udah biasa gitu. Alah yus lah. Oh ya? Ya udahlah. Berarti panggilan itu masih terjadi Masih terjadi. sampai Gitu. sekarang? Sekarang enggak. Sekarang pohonnya udah ditebang. Malah penunggu pohon. Mungkin Iya. Terus ada lagi temanku waktu aku SMP kelas 1 tuh les privat gitu loh mas di rumah gitu kebetulan di rumahku gitu. Sambil nungguin guru les privatnya itu kejadiannya malam habis isya setengah 8-an lah kira-kira. Habis isya 7:30. Sambil nunggu si guru lesnya itu kita main bola di gang gitu loh. Terus gak sengaja bolanya tuh kelempar sampai atas pohon mangga. Temenku yang nendang tuh tadi manjat gitu loh. Manjat. Iya. Yes. Orangnya kayak nggak tahu apa-apa lah manjat gitu aja biasa. gitu. Dan Jam aku berapa? pun Jam berapa? 7:30. Pak, malam ya. Setengah 8 malam. Terus manjat terus anaknya tuh langsung gitu sampai turun. Pergi nyapo aku gituin. Anu mau ada sing penek anai digituin. Bisikin gitu. Penek anai gitu. Apa? Gituin. Penean. Enak suara Penek aneh. pastor. Ada suara seperti itu. Kira-kira suaranya gini. Anjing. Penek anai. Gitu. Kayak gitu. Iya mas, kayak gitu mas. Marah temanku Sampai kan. brebes aku. Sorry. Sampai emang aku nek suara emang lebih ngeri sih mas karena wujudnya nggak Iya, kelihatan dari dan dulu sih. bisa saja dia menyerang atau mungkin Iya, kalau wujud iya. kan ya wes jelas ya wujudnya. Enggak, kamu tadi cerita kayak gitu aku bener-bener bayangin loh. Maksudnya Iya benar maksudnya sama. Aku bayangin aku yang manjat tuh. Ngambil apa bola ya? Bola. Aja penean. Nah, Fuck itu. volume fuck banget temponya kira-kira seperti itu. Oh seperti itu. Wah, saya cocok mungkin jadi. Waduh, enggak. jadi voice over. Bercanda. Kayak gitu sakitnya. Anu ibumu ngene-ngene. Wah, ibuku lho ning kono di dalam rumah gini. Padahal pohonnya tuh di luar rumah gitu loh. Ibuku kan di ruang tamu gitu. Terus aku tanyain. Ibu demo apa iki sih? Apa? Oh iya, apa? diklarifikasi lah. Aku sama ibu tanyain gitu kan. Ibu karo adikmu apa iki sih? Bengoki namanya Angga. Bengoki Angga ngene, bisiki Angga. Yo ora lah ibu ket mau ning kene karo adik ngene-ngene. Yes. Terus akhirnya selang besoknya itu aku ceritain. Weh gak wong pertama soalnya sing di iki sing di koyak ngono nih. Enek tonggo kuwi dingenekne bla 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 segala macem kayak gitu. Sama juga di Sama juga kayak suara gitu. Gitu. Kebetulan tetanggaku tuh ada yang ini mas punya kemampuan kayak gitu loh. Oke. Malam ya sekitar jam 8 lah kira-kira malam gitu. Terus ngerumpi kan ibu-ibu di tetanggaku sebelah rumahku gitu. Jadi kan rumahku terus rumahnya kan yang buat ngerumpi itu sini. Depannya pas yang ini yang ada kejadian itu. Depannya pas gitu loh. Ini kan cuman serong kan deket gitu. Depan gitu doang. Terus tiba-tiba ibunya tuh ngelihat loteng rumahnya itu loh. Terus nyapo ning kono. Rene loh. Ayo Rene digituin. Terus apa tuh bude digituin. Terus akhirnya gak kuwi nek wong wedok loro rambut itu saya mulai. Rampung akhirnya bubar gitu. Itu budenya memang memiliki kekuatan kelebihan yang gitu dan dia malah ya wes ayo rene ya nek ojo cuman rono nek pengen gabung ya gabung gitu ya. Wow. Wong apa namanya maksudnya kita nggak apa-apa kok kayak gitu loh maksudnya gitu. Maksudnya si tetanggaku yang bisa lihat kayak gitu tuh aku ki gak apa-apa rene yo kayak gitu. Wow. Gitu terus rumah itu kan kosong kan mas, maksudnya penghuninya memang gak dijual gak diapain, cuman
apa namanya penghuninya itu ikut anaknya di Jogja. Gitu, ikut anak di Jogja. Jadi tiap hari itu ada yang apa namanya bersihin rumahnya. Oh. Ada yang bersihin gitu. Dari pihak keluarga berarti. Tapi yang, kan nggak menempati rumah itu kan? Enggak, cuman siang habis itu sebalik gitu. Sore balik. Terus kata adikku sih kan si ibunya yang bersih rumah itu kan kebetulan juga kerja di rumahku juga. Gitu. Oh ya? Cerita gitu. Rewang gitu. Rewang cerita gitu. Aku lagi teko omai kui begitu buka lawang langsung TV-nya nyekan makan dewe. Gitu. Siang itu siang. Siang jam 1:30, jam 1 gitu. Terus tahu-tahu tagihan listriknya aku kok banyak gitu loh. Si pemilik rumah tuh lapor pas kebetulan pulang kok tagihan listriknya segini Bu, gini ke si rewangnya tadi. Loh saya kalau kesana nggak pernah ini ya Bu, nggak pernah nyetel TV apa lain-lain segala macam kok sampai sekian banyaknya gitu loh. Kok akeh sampai berdebat ya? Enggak logis gitu loh maksudnya kok. Sampai habisnya sampai ratusan kayak gitu. Ratusan ribu. Padahal nggak pernah dipakai sama pemilik rumah ya. Berarti memang rumah tersebut masih dirawat ya sebenarnya. Masih dirawat, masih dibersihkan walaupun memang nggak ada penghuninya. Gitu terus malam-malam itu si depan rumah ini apa namanya nyetel TV biantar ram gitu kok kenceng banget volumenya kayak gitu terus besoknya ibunya aku tanyain, ibu kemarin tidur sini ya Bu gitu. Oh enggak ya Mas gitu. Loh enak apa gitu. Enggak soalnya kemarin ada volume TV kok sampean lah kayak langsung kayak gitu. Langsung paham ya. Aku sampean aku ya tahu Mas gini. Oh ya wes aku oh ya udah kayak gitu. Enggak aku terusin lagi. Gitu. Tapi emang kalau kata temanku yang bisa bisa ngelihat kayak gitu-gitu tuh emang ada emang. Oke. Apa tuh sosoknya? Cewek 2 rambutnya panjang banget. Oh yang kayak Bude tadi yang dibilang kayak si budenya tadi tuh. Cewek 2 terus tapi di loteng. Oh di loteng terus, di loteng kayak gitu-gitu. Udah mandi, kadang-kadang terus berdiri apa segala macem gitu. Hati-hati lah Ndra pokoknya karo iki bahaya sosok gini-gini. Oh iya. Katanya gitu ya. Katanya sih gitu. Ya? Seringnya sih enggak, cuma hati-hati pokoknya gitu, hati-hati kayak gitu. Seringnya kayak gitu Mas. Nah oke. Terus gini Ndra, mungkin buat para penikmat Kamis malam ya yang lagi dengerin kita atau yang lagi nonton kita. Dari tadi kita selalu bercerita tentang rumah tersebut gitu di Dumai. Ketika misalnya ada kan banyak nih mungkin orang-orang yang sama sekali nggak tahu tentang case ini atau kasus ini tuh mungkin mereka mungkin skip atau kecuali mungkin buat orang-orang lama mungkin udah sering denger ya di Madinah. Ketika misalnya ada yang penasaran banget sama lokasinya, nih boleh nggak sih disebutkan bukan nama jalan secara detail ya? Mungkin buat teman-teman yang penasaran pengen lewat aja atau ini ada, kamu bisa ngarahin directionnya aja nggak tanpa harus menyebutkan jalan? Dia mungkin ya kalau misalnya pengen tahu aja, tapi jangan dia apa-apain. Iya. Kalau dari Akper samping Akper kan ada gang gitu Mas. Akper. Akademi Keperawatan. Ya, yang Akper yang Sudono. Belakangnya kan udah perumahan Dumai itu kan. Ya. Nah itu masuk, ngikutin aja jalan itu ngikutin sampai nanti ketemu perempatan ke kiri. Rumahnya kanan jalan. Oh rumahnya kanan. Warna putih ya? Putih. Oke. Mas Tori tadi berbicara, Mas Indra tadi berbicara tentang Akper. Itu dekat kan dari rumah Mas Indra. Kabarnya di situ pun juga banyak kisah-kisah yang menyita logika. Kalau Akper sih nggak berani cerita soalnya bener-bener nggak tahu dan nggak dengar kabar apapun gitu. Jadi nggak berani meneruskan cerita yang nggak berani. Oke, jadi intinya sebenarnya sekali lagi case-nya udah selesai. Case-nya udah selesai, udah ditutup, udah katanya sih memang udah diketahui siapa yang dalang pembunuhnya dan lain-lain. Walaupun mungkin kita nggak terlalu ngeh ya sama berita itu. Kita nggak tahu apakah memang berita itu sengaja ditutupin atau kita yang skip. Cuman dari cerita kamu Nindra, ada pesan apa yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang lagi dengerin kita untuk malam hari ini? Betul. Mungkin kalau misalkan dari teman-teman sumbernya terpercaya banget gitu, mungkin bisa
cerita lebih lanjut gitu loh. Via komen itu. Oh iya. Misal ya. Boleh komen ya. Misal ada satu viewers itu yang saya masih ada ikatan keluarga nih Mas sama si ini, si penghuni rumahnya tuh katanya bla 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 segala macam gini. Silakan enggak apa-apa. Gitu. Itu kan malah memperluas sudut pandang aja sih Mas, kayak betul. gitu. Karena sekali lagi sebenarnya podcast ini dibuat untuk membahas itu bukan untuk mendiskreditkan pihak-pihak tertentu atau apa ya, mungkin bukan bermaksud untuk mengorek luka lama enggak, tapi memang ada beberapa kabar-kabar yang simpang siur. Mungkin kita mencoba meluruskan kebenaran seperti apa, atau mungkin ada yang lebih tahu, pengen menambah cerita tersebut lebih lengkap, lebih detail, boleh silakan komen di kolom komentar, atau mungkin bisa DM kita di Instagram, boleh ya. Asal sumbernya terpercaya, maksudnya emang A1 lah kasarnya gitu. Iya. Ini asli nih kayak gini. Yang asli kayak gini. Sharing aja di kolom komen mungkin bisa. Berarti tidak hanya meninggalkan berita-berita hoax gitu ya. Berarti emang harus sumber terpercaya kalau memang teman-teman mau komentar di kolom komentar. Betul. Karena kan emang beritanya udah lama. Kita udah nggak ngerti. Mungkin kalau cerita Bapak Ibu mungkin ada yang miss mungkin ceritanya lah. Kalau mungkin dari teman-teman ada yang punya sumber yang lebih terpercaya gitu, maksudnya kayak yang aku bilang tadi, silakan dibagi di komentar. Oke. Gitu. Mungkin nambahin dikit aja ya. Balik lagi tadi bahas telepon. Tadi saya kan udah ngalamin sendiri tuh. Kamu pernah nggak nyobain? Nggak pernah mah. Kamu pernah? Oh belum pernah ya. Soalnya aku nggak percaya. Dan gak ingin membuktikan, karena rasa tidak percayaku tentang telepon itu udah besar. Karena bisa dilogis mungkin itu nomor orang-orang tertentu yang ingin. Makanya aku gak ingin membuktikan, dan alah ya wes lah, gak mungkin nih aku udah gitu. Atau mungkin selepas ini kita coba. Waduh. Boleh. Kalau aku sih ini sih Mas, maksudnya saking seringnya saking banyaknya teman-teman yang nyobain, ya wes, iya aku percaya. Dan apa yang dibilang sama? Ada. Kok yang ini gitu. Terus ada satu lagi, yo kok yang ini podo. Terus satu lagi, iya kok yang ini. Ya wes gitu. Oke. Ya dan percaya. Akhirnya berhenti sampai situ. Oke, aku udah. Soalnya emang gak berani nyoba gitu loh. Gitu. Oke, berarti kesimpulannya adalah rumah si Nyonya itu memang sekarang posisinya emang kosong. Tidak ditempati. Sekali lagi buat teman-teman yang penasaran, ya mungkin sekedar pengen tahu aja, silahkan lewat sendiri. Cuman sekali lagi jangan dibuat untuk hal-hal yang negatif. Mencari-cari sesuatu yang tidak seharusnya benar. Karena sekali lagi ada memang anggota keluarga yang harus dijaga perasaannya, nama baiknya, privacy juga kan, bagi keluarga dan kredibilitas keluarga juga ada di situ ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman mungkin bisa menambah wawasan juga dan menambah sedikit pengalaman referensi cerita tentang rumah si Nyonya yang ada di Dumai yang ceritanya sudah beredar turun-temurun dari generasi ke generasi. Udah puluhan tahun kita mendengar cerita itu, dan mungkin di podcast episode kali ini bisa lebih tercerahkan. Betul, apalagi Mas Indra dengan rumah yang sangat berdekatan dengan rumah tersebut. Oke. Thank you banget Mas Indra sudah hadir di Kamis Malam untuk episode kali ini. Makasih juga udah diceritain buat bagi cerita ke teman-teman. Sharing. Bagi cerita ke teman-teman, terus kayak yang pesanku tadi jangan lupa. Kayak gitu. Terus ini jangan kayak yang dibilang Mas Tori tadi benar. Kalau teman-teman bener-bener penasaran banget dan bener-bener punya kemampuan itu, terus pengen nyoba, jangan deh. Lebih baik jangan ya. Janganlah ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Indra. Sama-sama Mas Tori. Terima kasih Mas Indra, dan jangan lupa buat teman-teman yang merasa cerita ini menarik dan pantas untuk dibagikan, jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi lebih lanjut tentang berita-berita yang tidak lurus atau berlebihan tersebut. Oke. Dan akhirnya kita mau pamitan dulu dan kita akan langsung mencari-cari teman-teman yang lain yang punya kisah menarik. Silahkan drop komen atau cerita kalian di kolom komentar di YouTube atau DM kita di Instagramnya di @kamismalam.podcast. Jangan lupa juga untuk ikuti aktivitas kita di Facebook, Twitter, dan juga yang paling penting dengarkan kita di Spotify. Follow Spotify kita di Kamis Malam dan juga subscribe YouTube channel dari Kamis Malam. Dan akhirnya saya Tora Andromeda pamit. Dan saya Andriko Alamsyah. Dan juga Indra, saya pamit. Thank you banget buat
kesempatannya sudah menyimak Kamis Malam episode kali ini, dan sampai ketemu lagi di Kamis Malam episode Episode berikutnya. Ciao. Bye bye.